Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin membawakan presentasi kami yang berjudul Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat. Bisa di next. Anggota kami terdiri oleh Raden Abi Pandya, Selva Yumala, Gabriel Christian, dan saya sendiri Ramadhan Saputra. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Jadi buku ini tuh membahas tentang komunikasi dan studi media, selalu membahas permasalahan tradisional mengenai konten, representasi, semiotika, dan ideologi. Walaupun mencakup apresiasi terhadap pendekatan-pendekatan ini, buku ini memberikan kontribusi terhadap analisis teoritis media dan komunikasi dengan memetakan bagaimana munculnya bentuk-bentuk komunikasi baru pasca siaran dan interaktif telah memberikan domain studi tambahan untuk teori komunikasi melalui inovasi domain nama, penyiaran, dan menyarankan cara-cara baru untuk mempelajari media lama ini. Oke, jadi bab pertama kita diperkenalkan dengan era media kedua, yaitu era media dibagi menjadi dua media, yaitu menjadi dua era media, yaitu era media pertama, yaitu era media siaran dan era media interaktivitas. Jadi era media pertama atau media siaran cenderung ke arah satu arah, dikendalikan oleh pemerintah, instrumentasi stratifikasi dan ketidaksetaraan peserta, lebih ke fragmentasi dan dibentuk berdasarkan suatu masa dan mempengaruhi kesadaran. Jadi pada era media pertama, pemerintah lebih mengkontrol media dan mendoktrinasi para masyarakat agar uh, dipengaruhi dalam suatu konflik atau suatu konten tertentu. Kemudian yang era media kedua lebih berpusat, kemudian komunikasinya dua arah, menghindari kontrol pemerintah, demokratis karena semuanya bisa mempergunakan domain dan media ini mempengaruhi individu dan lebih bersifat individualis. Kemudian dengan munculnya era media kedua, muncul sebuah istilah yang disebut dengan internet, di mana teknologi interaktif global seperti internet ini sehari-hari uh, mengubah negara kapitalis maju dan cakupan media komunikasinya dan mendeklarasikan era media kedua yang dipandang sebagai penyimpangan demo dominasi media penyiaran seperti surat kabar, radio, dan televisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori media penyiaran. Yang pertama, media massa sebagai industri budaya. Industri budaya tidak hanya menghasilkan konten standar, dia juga menghasilkan halayak itu sendiri melalui lingkaran manipulasi dan kebutuhan radioaktif oleh kesatuan sistem produksi dan konsumsi makna semakin kuat. Yang kedua, media sebagai alat ideologi. Ide-ide kelas penguasa di setiap zaman adalah ide-ide yang berkuasa, yaitu yang dimilikinya pada saat yang sama mempunyai kendali atas alat-alat produksi mental, sehingga secara umum gagasan-gagasan orang-orang yang tidak memilikinya kelas merupakan kekuatan bahan penguasa dalam masyarakat pada saat yang sama juga merupakan kekuatan penguasanya oleh Marx dan Engels tahun 1970. Yang ketiga, ideologi sebagai struktur penyiaran oleh Althusser. Bagi Althusser, individu atau subjek tidak pernah esensial, tetapi dibentuk suatu efek ideologi. Intinya adalah pembedaannya antara individu dan subjek. Proporsi utamanya di dalam hal ini adalah kategori subjek hanya bersifat konstitutif terhadap seluruh ideologi sejauh semua ideologi mempunyai fungsi yang mendefinisikannya oleh Althusser tahun 1971. Next. Yang keempat ada masyarakat tontonan. Tesis ini mengemukakan landasan eksternalisasi dan objektifikasi realitas sosial di media sosial. Lalu yang kelima, media massa sebagai bentuk akses dominan terhadap realitas sosial oleh Paul Breyer. Di mana-mana sosialisasi diukur berdasarkan paparan melalui pesan-pesan media. Mereka yang kurang terpapar media sebenarnya adalah orang yang asosial atau terdesosialisasi oleh Paul Breyer tahun 1943. Dan yang terakhir medianya adalah pesannya oleh McLuhan, Innis, dan Meyerowitz. Isi media apapun selalu berbeda, sedangkan isi tulisan adalah ucapan. Sama seperti kata-kata tertulis ini, isi cetakan dan cetakan adalah isi telegraf oleh McLuhan tahun 1994. Oke, selanjutnya pada sebab 3 itu ada teori masyarakat siber. Yang pertama itu ada dunia maya.
istilah cyberspace pertama kali itu muncul pada masa profetik dengan Walkman yang memenuhi syarat sebagai media lingkup pengalaman. Jadi televisi yang ukuran mengisi 5% bidang visual, sementara 95% lainnya ditempati oleh program secara pribadi cenderung diabaikan oleh virtual depersonalisasi karena kinerja dan lingkungan di dalam properti. Yang kedua itu ada teori. Jadi menurut perspektif di era media kedua, tirani yang dikaitkan dengan penyiaran terletak pada peran hegemoniknya dalam penentuan budaya serta kesadaran individu yang bersumber dari struktur dominan vertikalnya. Yang ketiga itu implikasi sosial. Dalam karya utama yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai domain percakapan tanpa paksaan yang diarahkan secara eksklusif pada kesepakatan pragmatis. Bagi Habermas, perkembangan ruang publik yang demokratis mungkin terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Namun, periode sekarang ini ditentukan oleh fakta bahwa aparatus media dikencangkan yang secara sistematis. Selanjutnya. Lalu di bab 4 ada hubungan antara siaran dan jaringan komunikasi. Satu hambatan dalam membandingkan dan membedakan dua jenis media sosial yang dibawa oleh jaringan dan penyiaran adalah kenyataan bahwa wacana seputar medium biasanya bersifat reduktif secara teknologi. Tentu saja merupakan hal yang lumrah untuk menganggap internet sebagai sebuah media yang kontras dengan televisi sebagai sebuah media. Demikian pula, membedakan antara teknologi dalam media sosiologis yang sama memiliki efek yang sama. Membandingkan televisi dengan internet mempertajam perbedaan periode antara bentuk-bentuk media, namun memperhalus dan mengaburkan analisis siaran dan jaringan sebagai bentuk integratif yang khas. Alasan terkuat medium adalah cara kita menilai kembali media penyiaran secara konsolidasi. Sebagaimana pendapat McLuhan, media lama menjadi konten dari media baru. Demikian pula media yang dimungkinkan oleh media lama dapat dilihat dengan cara yang baru. Next. Lalu di bab 5 ada integrasi versus interaksi. Teori interaksi cenderung berfokus pada interaksi antara individu dalam komunikasi tatap, sementara teori integrasi lebih menekankan pada aspek yang lebih luas dari komunikasi yang melibatkan berbagai tingkatan dan bentuk komunikasi yang diperluas. Slevin dalam konteks ini menganggap internet sebagai media yang mengubah kondisi ruang dan waktu, menciptakan tingkat keterlekatan baru, dan mempengaruhi cara komunikasi dilakukan. Ia membandingkan internet dengan media tradisional dan menggarisbawahi peran institusi dalam mengatur komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, jadi kita akan masuk ke bab telekomunikasi. Telekomunikasi bisa dibilang sebagai awal mula munculnya internet. Jadi telekomunikasi ini adalah cara atau teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari jarak jauh ke tempat lain, biasanya berupa pesan, berupa suara ataupun gambar. Nah, jadi secara ideologi ini bertujuan untuk menyatukan subjek-subjek. Namun menurut Derrida, rasio tujuan telekomunikasi yang dianggap sebagai sarana komunikasi semantik secara jujur telah dirusak sejak awal. Jadi fakta bahwa telekomunikasi sebagai non-linguistik yang memungkinkan pencakupan kutipan dan pencabutan tanda di luar konteks lokal. Jadi bisa dibilang telekomunikasi ini adalah awal mula penciptaan internet yang akhirnya menjadi tempat di mana semua informasi bisa diakses. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada contoh kasusnya yaitu seorang content creator dan timnya itu membuat konten dengan menghalau pengendara roda 2 agar tidak melawan arus. Karena jadi sang content creator di jalan daerah Tebet Jakarta Selatan, dia menghalau kendaraan roda 2 agar tidak melawan arus. Pada akhirnya konten kreator tersebut timbullah sebuah perselisihan. Jadi jika dikaitkan pada bab 4 bahwa berita ini akan menjadi viral dalam platform media sosial dan berita lainnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.